Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat sehingga dapat memahami pembelajaran matematika bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Kali ini kita belajar menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan dari daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Jadi, pemahaman kalian pada pembelajaran sebelumnya yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel sangat mempengaruhi pembelajaran kali ini. Model matematika dari masalah program linear ada dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendala itu berbentuk sistem pertidaksamaan linear yang merupakan syarat atau pembatas dari masalah program linear. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang dioptimalkan, baik maksimum maupun minimum. Disebut juga fungsi objektif yang berbentuk Z atau fx, y sama dengan ax ditambah by. Berikut ini langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dengan uji titik sudut. 1. Gambarkan daerah penyelesaian dari kendala-kendala masalah program linear. Yang kedua, tentukan koordinat titik sudut dari daerah penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan koordinat titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Yang keempat, menentukan nilai optimum, baik maksimum atau minimum. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal 1. Nilai maksimum fungsi objektif 2x ditambah 3y yang memenuhi x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 58, x ditambah 4y lebih besar atau sama dengan 100, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0. Untuk menggambar kurva, maka pertidaksamaan x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 58, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian, kita gunakan tabel bantuan. Apabila x bernilai 0, maka y bernilai 58. Sehingga titik koordinatnya 0,58. Apabila y bernilai 0, maka x bernilai 58. Sehingga titik koordinatnya 58,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat, titik 0,58 berada pada sumbu Y, titik 58,0 berada pada sumbu X. Selanjutnya, kedua titik kita hubungkan. Karena tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Sehingga yang kita arsir sebelah atas. Ingat ya, daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Pertidaksamaan berikutnya. X ditambah 4y lebih besar atau sama dengan 100. Maka kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita gunakan tabel bantuan. X bernilai 0, maka y bernilai 25. Sehingga titik koordinatnya 0,25. Apabila y bernilai 0, maka x bernilai 100. Sehingga titik koordinatnya 100,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat, titik 0,25 berada pada sumbu y, titik 100,0 berada pada sumbu x. Kemudian kedua titik kita hubungkan. Karena tandanya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ke atas. Sehingga yang kita arsir sebelah bawah. Pertidaksamaan berikutnya. X lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga sejajar pada sumbu Y. Dan daerah yang kita arsir sebelah kiri. Untuk pertidaksamaan berikutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga sejajar pada sumbu X. Dan daerah yang kita arsir ke bawah. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Seperti ini. Daerah penyelesaian tersebut mempunyai 3 titik sudut yang membatasinya. Terlihat bahwa ada satu titik yang belum diketahui koordinatnya, yaitu perpotongan antara kurva biru dan pink. Sehingga X ditambah Y sama dengan 58 dan X ditambah 4Y sama dengan 100
kita eliminasi variabel X karena koefisiennya sudah sama. Maka kita kurang menjadi min 3Y sama dengan min 42. Maka Y sama dengan 14. Kemudian nilai Y kita substitusi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 58. Menjadi X tambah 14 sama dengan 58. Terus 14 kita pindah ruas sehingga nilai X sama dengan 44. Maka didapat titik potongnya 44,14. Maka kita cantumkan pada gambar. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik sudut dan nilai optimum. Dengan fungsi tujuannya adalah Z maksimum sama dengan 2X ditambah 3Y. Titik sudut yang telah didapat 0,25, 44,14, dan 0,58. Selanjutnya titik sudut kita substitusi ke fungsi tujuan. Untuk titik 0,25 maka nilai Z-nya 75. Untuk titik 44,14 maka nilai Z-nya 130. Untuk titik 0,58 maka nilai Z-nya 174. Sehingga nilai Z maksimum atau nilai Z yang terbesar adalah 174. Paham ya? Selanjutnya contoh soal 2. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Gambarnya ini, tentukan nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 6x ditambah 8y pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, karena gambar daerah penyelesaiannya sudah ada, maka kita mulai dari menentukan titik sudut, yaitu ini titiknya 0,0, ini titiknya 0,3, ini titiknya 3,0. Nah, ini titiknya berapa? Belum tahu kan? Kita misalkan dulu x, y. Titik x, y ini terbentuk dari perpotongan dua kurva, maka kita tentukan dulu persamaan kurva tersebut. Pada pembahasan sebelumnya, kita menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Nah, kali ini Ibu ajarkan cara cepatnya sebagai berikut. Untuk kurva yang pertama, kita kasih warna pink. Titik 0,6 ini berada pada sumbu Y yang bernilai 6, maka kita anggap 6X. Titik 3,0 ini berada pada sumbu X yang bernilai 3, maka kita anggap 3Y. Terus, karena daerah yang diarsir sebelah bawah, maka tandanya lebih kecil. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 6X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 18. 18 didapat dari 6 dikali 3 ya. Untuk kurva yang kedua, kita kasih warna hijau. Titik 0,3 ini berada pada sumbu Y yang bernilai 3. Maka dianggap 3X. Titik 9,0 ini berada pada sumbu X yang bernilai 9, maka dianggap 9Y. Terus, karena daerah yang diarsir sebelah bawah, maka tandanya lebih kecil. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 3X ditambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 27. 27 didapat dari 3 kali 9 ya. Nah, setelah kita dapat pertidaksamaannya, baru kita cari titik potong kurva tersebut. Langkah yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Langkah yang kedua, eliminasi variabel Y. Maka kita samakan koefisiennya dengan cara persamaan yang pink dikali 1 dan persamaan yang hijau dibagi 3. Sehingga menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 18 dan X ditambah 3Y sama dengan 9. Kemudian kedua persamaan dikurang, didapat 5X sama dengan 9. Maka nilai X sama dengan 9/5. Kemudian nilai X kita substitusi ke persamaan hijau, tapi yang telah disederhanakan ya, menjadi 9/5 ditambah 3Y sama dengan 9. Karena pecahan, biar lebih mudah kita kali 5, menjadi
9 ditambah 15Y sama dengan 45. Selanjutnya, 9 kita pindah ruas menjadi 15Y sama dengan 36. Sehingga nilai Y sama dengan 12/5. Jadi titik potongnya 9/5,12/5. Oke, kita kembali ke titik sudut tadi. Maka nilai X dan Y pada fungsi tujuan kita ganti. Selanjutnya titik sudut kita substitusi ke fungsi tujuan. Kemudian didapat 54/5 ditambah 96/5. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 30. Nah, ini yang paling besar kan? Jadi, nilai maksimum dari fungsi objektif tersebut adalah 30. Contoh yang terakhir, contoh 3. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Gambarnya ini, tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 3x ditambah 2y pada daerah penyelesaian tersebut. Maka, kita mulai dari menentukan titik sudut, yaitu ini titiknya 0,4, ini titiknya 0,3, ini titiknya berapa? Belum tahu kan? Kita misalkan dulu x, y. Titik x, y ini terbentuk dari perpotongan kedua kurva, maka kita tentukan dulu persamaan kurva tersebut. Caranya, untuk titik pertama kita kasih warna biru. Titik 0,4 ini berada pada sumbu Y yang bernilai 4, maka dianggap 4x. Titik 2,0 ini berada pada sumbu X yang bernilai 2, maka dianggap 2Y. Terus, karena daerah yang diarsir sebelah atas, maka tandanya lebih besar. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 4x ditambah 2y lebih besar atau sama dengan 8. Ingat 8 dari 4 dikali 2. Untuk kurva yang kedua, kita kasih warna pink. Titik 0,3 ini berada pada sumbu Y yang bernilai 3. Maka dianggap 3x. Titik 0,3 ini berada pada sumbu X yang bernilai 3. Maka dianggap 3y. Terus, karena daerah yang diarsir sebelah atas, maka tandanya lebih besar. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 3x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 9. Setelah kita dapat pertidaksamaannya, maka baru kita cari titik potong kurva. Langkah yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Langkah kedua, kita tentukan dulu variabel mana yang mau dieliminasi. Misalkan kita mau mengeliminasi variabel y, maka persamaan biru dibagi 2 dan persamaan pink dibagi 3. Sehingga menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 3. Kemudian kedua persamaan kita kurang menghasilkan x sama dengan 1. Kemudian nilai x kita substitusi ke persamaan pink, tetapi yang sudah disederhanakan ya biar lebih mudah, menjadi 1 ditambah y sama dengan 3, maka nilai y sama dengan 2. Jadi titik potongnya 1,2. Oke, kembali ke titik sudut tadi, maka nilai x dan y pada fungsi tujuan kita ganti dengan 1 dan 2. Sehingga nilai z-nya sama dengan 7. Ini yang paling kecil kan? Jadi nilai maksimum dari fungsi objektif tersebut adalah 7. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dapat kita simpulkan, langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu sistem pertidaksamaan yaitu 1. Menggambarkan daerah penyelesaian jika belum ada. Yang kedua, menentukan titik sudut. Yang ketiga, menghitung nilai Z atau fungsi objektif. Yang keempat, menentukan nilai optimum, baik maksimum atau minimum. Jangan lupa kerjakan latihan ini dengan bersungguh-sungguh. Selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.